Shalom, semangat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan oke, karena Tuhan kita selalu ada bersama-sama dengan kita dan memeliharakan kita. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah minggu pertama yang nanti akan kita sertai dengan perjamuan kudus, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua sudah mempersiapkannya, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Baik, kita awali pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa kembali bersama-sama dengan jemaat yang Kau kasihi Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu ini. Biar Engkau memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu ini dapat kami pahami dan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, dan kami siap menjalankannya, dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita Joko Widodo memberikan satu kata-kata yang cukup viral gitu, yaitu kita akan berdamai dengan COVID. Pertanyaannya, apa bisa berdamai dengan COVID? Tentunya nggak bisa. Karena di dalam klausul sebuah perdamaian itu ada satu ketentuan yang harus ditaati masing-masing pihak. Nah, COVID ini kan nggak bisa diajak kompromi, tentu nggak bisa gitu. Nah, tentunya apa yang disampaikan Pak Presiden tadi itu hanya suatu istilah. Maksudnya meskipun COVID masih ada, tetapi kita bisa tetap menjalani hidup dengan protokol kesehatan yang ditentukan, sehingga kita menjalani seperti saat ini dengan yang disebut sebagai new normal gitu. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai pendamaian, yaitu syarat perdamai dengan Allah, khususnya begitu. Untuk itu mari kita awali dengan pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, yang akan saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan 20, dan nanti dilanjutkan dengan 2 Korintus 6, 17, 18. Demikianlah firman Tuhan. Saya awali dengan 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 saja. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kami maksudnya adalah Paulus dan rekan-rekan sekerjanya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lagi saya sambung dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Saudara, supaya lebih mudah mengerti tentang ini, saya akan berikan satu ilustrasi begitu ya. Ilustrasi begitu. Misalkan begini. Ada 2 negara yang sedang
bertikai, berseteru lah. Dan dua negara itu yang tidak seimbang, katakanlah negara Amerika yang adidaya itu sedang berseteru dengan negara kecil Timor Leste lah begitu katanya. Nah, kedua negara ini nggak seimbang, saudara. Kalau perseteruan ini diterus-terusin, Timor Leste udah pasti hancur, habis. Tetapi katakanlah pemerintah Amerika ini dia berbaik hati gitu, lalu menawarkan perdamaian kepada negara Timor Leste yang kecil itu. Lalu Amerika mengutus seorang juru damai, katakanlah Mr. X begitu. Nah, Mr. X ini datang ke Timor Leste dengan membawa pasukan besar yang nantinya bisa melindungi keamanan Timor Leste dan juga membawa perbekalan yang banyak yang nantinya bisa untuk membantu ekonomi Timor Leste juga. Nah, dari pihak Timor Leste diminta, karena ini yang berinisiatif ini adalah Amerika. Amerika memberikan suatu ketentuan begini. Kita berdamai, saya akan utus utusan, ya. Bagianmu adalah mengubah haluan negara kamu. Mengubah yang tadinya, katakanlah negara kamu yang tadinya itu negara agraris, lalu kamu harus ubah menjadi negara industri. Kamu harus menghasilkan suatu produk yang bagus, dan produk itu nanti akan saya nilai. Dan sebagian nanti akan saya gunakan untuk keperluan Amerika juga. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh bangsa Timor Leste untuk menghadapi itu? Yang pertama, ketika utusan dari Amerika, juru damai dari Amerika Mr. X tadi datang, maka yang pertama adalah orang Timor Leste harus mempercayai juru damai itu. Lalu yang kedua, orang Timor Leste harus menerima Mr. X juru damai tadi di negaranya tentunya gitu ya. Nah, dengan orang Timor Leste mempercayai orang itu yang juru damai tadi, Mr. X tadi, dan menerima dia masuk di dalam negaranya, kira-kira perdamaian dua negara ini sudah terjadi belum, Bapak Saudara? Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutin. Kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sini tadi juga menceritakan hal yang demikian. Ada perseteruan dua belah pihak. Siapa yang berseteru di sini yang diceritakan tadi? Yaitu manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Itu kata 2 Korintus 6 ayat yang ke-18 tadi. Antara ciptaan dengan yang mencipta. Dan perseteruan itu tidak seimbang, Bapak Saudara. Kalau perseteruan itu terus-menerus terjadi, yang terjadi apa kira-kira? Semua manusia hancur, binasa semua. Tetapi Allah yang Maha Agung, Maha Kasih, Dia memiliki inisiatif atau Allah berinisiatif untuk mengajak manusia berdamai dengan dirinya. Wow, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa untuk kita. Nah, dalam pelaksanaannya, Allah mengirim juru damai kepada manusia di dunia ini. Dan gak tanggung-tanggung. Juru damai itu anaknya sendiri. Anugerah juga ini yang luar biasa. Nah, anaknya ini, juru damai ini, ketika datang ke dunia, diutus ke dunia, dia disertai dengan kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas itu nantinya akan bisa untuk cukup melindungi manusia seluruh dunia ini, Pak Saudara. Dan juga
disertai atau membawa berkat rohani, berkat jasmani yang berlimpah-limpah, yang cukup untuk memberkati manusia seluruh dunia. Lalu pertanyaannya, supaya pendamaian antara Allah dan manusia terjadi, apa yang harus dilakukan dari pihak kita manusia? Yang harus dilakukan adalah yang pertama. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Hafal enggak? Hafal enggak? Kalau enggak hafal kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama yang dilakukan manusia adalah harus apa? Percaya kepada juru damai yang diutus Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang dilakukan manusia adalah Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa itu? Menerima juru damai yang diutus oleh Allah tadi, Tuhan Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, nama Yesus. Jadi yang pertama, kita harus percaya kepada Sang Juru Damai yang diutus oleh Allah itu. Sudahkah Bapak Ibu Saudara percaya? Pasti sudah. Yang kedua, menerima Sang Juru Damai itu untuk masuk di dalam hati diri kita masing-masing. Sudah saudara lakukan? Pasti sudah. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah dengan kita percaya kepada Sang Juru Damai yang diutus oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan menerima Sang Juru Damai untuk masuk di dalam hati kita? Apakah itu berarti pendamaian antara Allah dan manusia atau dengan kita sudah terjadi? Sudah belum? Nah, ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum, ada yang diam aja. Coba nanti kita kembali kepada contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Kembali kepada Amerika dan Timor Leste. Ketika Timor Leste sudah mempercayai utusan dari Amerika, Mr. X tadi, menerima utusan itu masuk dalam negaranya, apakah sudah terjadi perdamaian dua belah pihak? Saya katakan belum. Belum terjadi. Kenapa? Karena harus ada satu hal, ya. Harus ada satu hal yang harus dilaksanakan oleh pihak Timor Leste. Apa itu? Timor Leste setelah dia mempercayai juru damai, menerima juru damai, maka satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu Timor Leste harus mulai, saya tekankan lagi, harus mulai apa? Mulai berusaha dengan keras mengubah pola hidup masyarakatnya dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat yang industri, seperti yang dikehendaki oleh Amerika, begitu. Ini tidak mudah, tidak seperti membalikkan tangan, tetapi ada satu tahap-tahap. Ada tahap-tahap. Nah, ketika pihak Timor Leste sudah melakukan tahap-tahap ini, tahap awal, persiapan,
mengubah ini, mengubah itu dengan suatu usaha yang keras, maka pihak Amerika sudah menerima, oh iya, ternyata Timor Leste mau menjalankan ketentuan yang saya lakukan. Oke, berarti kita berdamai. Yes. Sejak saat itu, saudara, perlindungan Amerika berlaku kepada Timor Leste. Dan juga berkat-berkat ekonomi yang dibawa oleh juru damai itu bisa dinikmati oleh Timor Leste. Tapi, saudara, seandainya Timor Leste cuma berhenti pada mempercayai juru damai, menerima juru damai masuk di dalam negaranya, cuma sampai di situ. Dan dia merasa sudah berdamai. Tapi pihak Amerika dia akan berpendapat, oh, kok diam saja? Kok tidak melakukan apa yang saya sudah tetapkan? Itu artinya perdamaian belum terjadi. Itu artinya yang lebih keras lagi, Timor Leste menolak untuk diajak damai. Karena kalau mau berdamai pasti akan melakukan, tapi kalau Timor Leste tidak mau melakukan suatu perubahan, tidak ada usaha untuk perubahan, dia statis saja, itu Amerika akan mengatakan, oh, tidak mau diajak berdamai ya, menolak perdamaian ya. Oke, sudah, apa yang terjadi? Balik. Kita tetap berantem, kita tetap bermusuhan. Apa yang terjadi? Habis Timor Leste. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Sang Juru Damai Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia di dalam hidup kita, menerima Sang Juru Damai dalam masuk dalam hidup kita, dari pihak kita merasa kita sudah berdamai. Dan itulah yang kita pahami selama ini, Bapak Ibu Saudara. Selama ini kita memahami, yes, saya sudah percaya kepada Sang Juru Damai, saya sudah menerima Sang Juru Damai dalam hidup saya. Maka yang harus saya lakukan adalah tiap minggu ke gereja, ya, ikut kegiatan rohani, ya, lalu nanti mati pasti selamat masuk surga. Itu dari pihak kita. Tetapi dari pihak Allah belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Belum selesai. Dari pihak Allah masih menanti satu hal lagi. Seperti halnya apa yang harus dilakukan oleh Timor Leste tadi. Harus melakukan ketentuan yang Allah tetapkan untuk kita lakukan. Apa itu? Kita kembali kepada firman Tuhan tadi, yaitu 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Apa ketentuan yang harus kita jalankan yang sudah ditetapkan Allah itu? 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku, kata Allah, akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Setelah kita percaya dan menerima Juru Damai yang masuk dalam hati kita, yang harus kita lakukan adalah seperti pihak Timor Leste tadi, memulai dan disertai dengan usaha yang keras. Untuk apa? Untuk mengubah cara hidup kita dari cara hidup manusia lama atau cara hidup dunia yang penuh dengan dosa, menghalalkan segala cara,
kepada cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang mengaku percaya Yesus, siapa yang mengaku menerima Yesus dalam hidupnya, maka, saya ulang lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Keluarlah, pisahkanlah, jangan jamaah yang najis lagi. Baru pendamaian itu terjadi. Baru Allah mengakui pendamaian itu. Dan kita diakui sebagai anak-anak Allah. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Itu kata firman Tuhan. Itulah kata firman Tuhan, Bapak Saudara. Oh, jadi kita harus menjadi orang yang hidup kudus dulu, baru kita benar-benar menjadi orang yang berdamai dengan Allah. Tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Yang saya katakan tadi adalah, setelah kita percaya dan mengakui Juru Selamat, maka kita harus, perhatian baik-baik, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa saya harus mulai dan disertai dengan usaha keras, ya, mengubah cara hidup saya. Itulah yang dilihat Allah. Karena perubahan itu tidak terjadi dengan seperti balikkan tangan, gelebak langsung berubah. Enggak. Disertai dengan usaha yang keras, saudara. Ya. Ketika kita mulai, kita menyadari itu dan kita mulai untuk meninggalkan manusia lama kita dan belajar untuk hidup baru di dalam Kristus, saudara. Tuhan menilai itu. Allah menilai itu. Kita dianggapnya sudah mulai melakukan ketentuannya dan perdamaian itu terjadi. Mungkin ada sebagian orang berkata, loh kalau begitu keselamatan itu bukan anugerah dong. Kan keselamatan itu anugerah, bukan oleh karena kerja kita. Tetap keselamatan itu adalah anugerah. Apa yang kita kerjakan ini adalah suatu respon kita. Karena kalau kita mendapat anugerah dan kita tidak merespon apa-apa, itu dianggap kita tidak menerima untuk didamaikan atau kita menolak untuk didamaikan. Karena syarat untuk berdamai itu harus melakukan masing-masing bagiannya baru terjadi perdamaian. Allah menginginkan juru damai, kita mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang terjadi. Tetap anugerah. Dan ketika kita sudah memiliki pengertian yang benar itu, kita percaya menerima Sang Juru Damai, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus menolong kita, itu juga anugerah. Tuhan Allah memberikan firman Tuhan, itu anugerah. Supaya apa? Supaya dengan Roh Kudus itu akan memberikan pengetahuan, pengertian akan kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk menjalani perubahan hidup, ya, melalui apa? Melalui kejadian-kejadian sehari-hari kita, melalui persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan caranya Tuhan. Itulah namanya perubahan demi perubahan. Tuhan akan melihat kita berubah dari hari ke hari, diperbarui, dan ujungnya nanti adalah sempurna.
Tapi kita tidak diterima setelah nanti sempurna. Setelah kita 100% hidup kudus. Enggak. Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak perlu mengulangi kembali. Jadi, apa pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini? Tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap lakukan bagian kita, saudara. Apa itu? Terus hari demi hari bersedia untuk diubah oleh Allah melalui persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita harus menyelesaikan semuanya itu dari kacamata Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Dan satu hal lagi, untuk mengetahui apakah kita ini sudah menjadi orang yang sudah didamaikan dengan Allah atau belum, satu indikasi yang jelas, apa itu? Orang yang sudah berdamaikan, maka kedua orang yang tadinya bermusuhan itu akan memiliki hubungan yang akrab, yang erat. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah secara sahabat? Atau masih ada gap? Kalau masih ada gap, segera selesaikan. Minta ampun, kembali lagi. Dan kita akan menikmati hidup berdamai dengan Allah. Dan dengan demikian, kita juga akan menikmati penjagaan Allah. Kita akan menikmati pemeliharaan Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mulai masuk di dalam perjamuan kudus. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua sudah mempersiapkan roti maupun cawan perjamuan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti atau apapun yang Bapak Ibu pegang, ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Yang oleh karena kasihnya rela diberikan kepada saudara dan saya demi pendamaian yang Allah inginkan terjadi atas Allah dan saudara dan saya. Untuk itu kita makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dan kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah lambang darah Yesus yang rela dicurahkan sebagai pendamaian antara Allah dengan saudara dan saya. Untuk itu kita minum cawan ini dengan ucapan syukur yang dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapakku yang luar biasa baik. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa seharusnya kami binasa karena kami berseteru dengan penguasa surga dan bumi. Tetapi oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, Engkau memberikan pendamaian melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau rela memberikan tubuh-Mu, mencurahkan darah-Mu bagi kami. Dan melalui firman Tuhan pagi hari ini, biar setiap kami jemaat Tuhan diingatkan bahwa kami
Bagian kami yaitu terus-menerus mengalami perubahan hidup. Keluar, meninggalkan, dan tidak lagi menjamah yang najis. Dan dengan demikian, kami tetap menjadi orang-orang yang berdamai dengan Engkau. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang Kukasihi. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku, dan kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, itu yang akan memampukan setiap kami untuk tetap setia, bahkan setia sampai mati. Dan kami memiliki kehidupan semakin hari semakin menyukakan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan doa kami, syukur kami, haleluya, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kiranya berkat anugerah, pemeliharaan, perlindungan dari Allah, penguasa surga dan bumi, dan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini dicurahkan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.